Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu lihubbil khair, khair maksudnya al-mal. Manusia itu kecintaannya kepada harta sangat kenceng. Siapa sih kita tidak suka harta? Siapa? Ya, kita semua suka dengan harta ya. Kemudian juga Allah mengatakan ya wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang mendalam. Orang berribut-ribut sekarang, bertengkar, semuanya bukan harta. Ribut tentang urusan kepemimpinan, jabatan, di balik itu ada harta. Masalahnya harta ya. Masalahnya harta. Cinta kepada harta luar biasa. Kemudian memiliki sifat pelit seperti Allah mengatakan qul law antum amsaktum khazaina rahmat rabbi la amsaktum kalau gimana ayatnya wa kana al-insanu qatura di dalam surat Al-Isra ya. Khazaina rahmati rabbi la amsaktum ya. Kalau kalian menguasai perbendaharaan harta Tuhanku, idzan la amsaktum, maka kalian akan menahan. Kata Allah setelah itu wa kana al-insanu qatura dalam surat Al-Isra ya. Sungguhnya manusia itu qatur, yaitu pelit. Coba saya cek ayatnya dulu. Mana ayatnya? Wa annakum amsaktum khazaina rahmati rabbi. Gimana ayatnya? Siapa yang hafal? Ayat. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Terus idza la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Seandainya kalian, ini ayat turun tentang orang-orang musyrikin. Ya, seandainya kalian tamlikuna khazaina rahmati rabbi, kalian menguasai seluruh perbendaharaan harta Rabbku, yaitu Allah kasih kalian harta banyak, kalian akan menahan, pelit, khasyatal infaq, kalian tidak mau berinfak. Kata Allah wa kana al insanu qatura, karena manusia pelit. Sifat dasar manusia apa? Pelit. Kemudian Allah ketika bercerita tentang orang-orang Yahudi juga ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Orang Yahudi ya. Kalau seandainya mereka memiliki kekuasaan, diberi kerajaan, mereka akan pelit terhadap orang-orang lain. Jadi manusia diciptakan dengan punya potensi pelit luar biasa dan juga memiliki sifat mencintai harta yang sangat besar ya. Sehingga dengan demikian terkumpul cinta harta, pelit, lengkaplah, keloplah. Nah, ini sifat harus kita lawan. Kan ini sifat yang tercela. Sebagaimana manusia memang dipasang dalam dirinya syahwat ya. Tidak semua syahwat kita turutin. Ya, tidak setiap syahwat kita turutin ya. Kita harus lawan. Maka di sini di antara sifat yang tercela adalah halu, suka berkeluh kesah dan juga pelit. Taib, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat, membawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda, syarru ma fir rajuli syuhun hali'un wa jubunun khali'. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling parah yang terdapat pada seorang adalah syuhun hali, yaitu syuhun halu, pelit yang sangat pelit ya. Sebagian tadi khuliqa halu'a, yaitu pelit yang amat sangat. Kemudian yang kedua wajubunun khali', yaitu penakut yang amat sangat sehingga seakan-akan mencabut jantung seseorang saking takutnya. Saking takut. Ini dua sifat tercela ya. Tadi sudah kita sebutkan tentang masalah pengecut dan juga pelit. Di sini Rasulullah SAW menyebut tentang syuh. Syuh itu apa? Syuh, ada pendapat di kalangan para ulama mengatakan syuh maknanya al-bukhl, sama dengan bukhl. Ada yang mengatakan tidak, syuh syiddatul bukhl, yaitu pelit yang parah. Bahwasanya syuh itu lebih tingkatannya lebih tinggi daripada pelit. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau pelit itu terhadap orang lain, kalau syuh bahkan pelit terhadap diri sendiri. Bukan hanya pelit sama orang lain, tapi bahkan di sini juga pelit. Dia punya uang banyak tapi dia mau beli makan enak, enggak lah, sayang.
Ya, dia mau berobat rumah sakit mahal, sayang, mending yang murah-murah aja lah. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak saking pelit sama dirinya pun dia pelit ya. Orang ini menderita dan bukan cuma dia menderita, dia dan istrinya, anak-anaknya semua apa? Menderita. Makanya dikatakan al-bukhala, orang-orang pelit itu ya'ishuna ma'isyatal fuqara wa yuhasabuna hisabal aghniya. Orang-orang pelit itu hidupnya seperti orang miskin tapi hisabnya hisab orang kaya. Saya kenal ada seorang, dia meninggal gara-gara tidak mau berobat di rumah sakit mahal. Enggak, rumah sakit murah aja. Akhirnya meninggal. Padahal dia uangnya banyak. Kenapa? Pelit terhadap diri sendiri. Ya, pelit, baju sudah rusak-rusak enggak usah ganti. Bukan zuhud tapi pelit. Beda tipis antara zuhud dengan apa? Pelit. Ya, kalau dia udah pelit, yang tersiksa apa? Bukan dia sendiri yang tersiksa, istrinya tersiksa, anak-anak juga tersiksa ya. Sampai saya sering sampaikan cerita ini, saya pernah dengar di Idaatul Quran, radio Saudi, ketika ada orang meninggal dunia, kemudian hakim memberitahukan kepada anak-anaknya bahwasanya ayah kalian orang kaya, bergembiralah, banyak harta warisan. Maka anaknya marah. Kok marah? Kenapa selama ini mereka hidup sengsara? Ternyata bapaknya kaya raya, kenapa hidup mereka apa sengsara? Karena bapaknya pelit. Ini problemnya. Ini disebut syuh, pelit pada diri sendiri. Kalau al-bukhul, pelit pada orang lain. Ada yang mengatakan syuh, maknanya selain pelit, dia juga tamak, berharap untuk menguasai harta orang lain. Tidak pernah puas, dia ingin miliki harta orang lain. Orang punya, dia punya pingin juga seperti. Jadi selain dia pelit, dia ingin menguasai harta orang lain. Ini namanya syuh. Syuh sehingga menyebabkan terjadi persaingan, bahkan pertumpahan darah gara-gara syuh. Ada yang mengatakan syuh, al-bukhul pelit terkait dengan harta. Kalau syuh lebih umum, bukan hanya pelit harta, bahkan dia pelit waktu, dia pelit tenaga, dia pelit kedudukannya. Dia bisa bantu, cuma tidak mesti bantu dengan apa? Dengan harta. Kita bisa bantu dengan yang lainnya. Kita bisa bersedekah dengan senyum. Dia senyum aja pelit. Senyum aja pelit. Kayaknya kalau senyum dia rugi ya. Ini syuh lebih umum. Intinya ini dua perkara yang paling buruk terdapat pada seseorang ya. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal ya. Kita berlindung ya. Ya. Berlindung di pagi hari, di sore hari, berlindung dari penyakit ini. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wali Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu." Dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ittaqus syuh, waspadalah kalian daripada asyuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya asyuh tadi pelit yang amat sangat itu telah membinasakan orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Akhirnya mereka menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram. Orang kalau sudah sangat ingin punya harta selain pelit, maka akhirnya dia nekat menumpahkan darah ya. Menghalalkan yang haram. Dia jalani semuanya, mau riba, mau menipu, mau zalimi orang, dia tidak peduli. Dan dia tamak, ingin punya harta yang banyak, bahkan ingin punya harta orang lain, ingin menguasai apa yang telah dikuasai oleh orang lain. Ini bahaya. Karena kecintaan terhadap harta yang berlebih-lebihan disertai dengan pelit yang luar biasa mengantarkan seorang bisa menumpahkan darah orang lain. Paling tidak dia berbuat, kalau dia sampai menumpahkan darah, dia berbuat kezaliman. Dia berbuat kezaliman. Makanya orang begini terkadang bukan orang miskin, udah kaya, tapi tidak pernah berhenti rasa rakusnya terhadap harta dan pelitnya. Udah kaya tapi pelit dan rakus, itu nama syuh, pelit dan rakus. Justru kita dapati orang yang mungkin hartanya tidak banyak, biasa-biasa, ternyata mereka tidak pelit dan mereka juga tidak rakus. Justru yang rakus sudah kaya-kaya. Saya tanya sama orang koruptor miskin-miskin atau kaya-kaya? Orang koruptor miskin atau kaya-kaya? Kaya-kaya. Kena penyakit tamak. Seandainya miskin koruptor ya mungkin lah uzur syar'i. Nggak dapat makan, gaji kurang ya mungkin yang kita bilang adalah namanya juga tinggal di penjara sesuai dengan aturan lah. Tapi
Biasanya yang koruptor itu bukan miskin-miskin, kaya, udah punya rumah mewah, udah mau punya mobil mewah, udah punya apa segalanya, tapi namanya penyakit. Namanya penyakit, pelit dan tamak. Akhirnya kalau sudah seperti itu bisa menghalalkan yang haram. Ya. Cara dengan keji, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, lawan ditebas, apa saja dilakukan yang penting bisa meraih apa yang diinginkan. Ini benar kata Rasulullah SAW bahwasanya penyakit syuh ini telah membinasakan orang-orang sebelum. Fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada hari akhirat maka dia muliakan tamunya. Kalau ada orang pelit sama tamu, tamu datang cuma dikasih teh, itu pun tidak pakai gula. Saking pelitnya. Ini enggak benar ini. Ini ada masalah dengan apa? Hatinya. Ada masalah dengan apa? Hatinya. Orang bertamu malam-malam cuma dikasih, pas jam makan, tamunya senang nunggu diundang makan, enggak diundang makan sampai selesai. Masalah mah. Kalau ada tamu jangan pas jam siang, sore aja dia datang ke rumah. Kenapa? Supaya tidak kasih makan siang. Dia pinter ya. Sore aja katanya. Jadi kalau orang tidak pelit sama tamu, itu insya Allah dia beriman. Dia cari pahala. Cari kita buang-buang uang buat tamu, buat apa? Cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Hendaknya dia berbuat baik sama tetangganya. Kalau pelit sama tetangga, tidak perhatian sama tetangga, repot. Makan sembunyi makanan. Kalau kita baik sama tetangga, makan bagi sama tetangga. Nanti Allah kasih lagi. Memang kita bisa makan semuanya. Ya. Sudah ada makanan bagi, ada rezeki bagi. Ya. Ada rezeki bagi. Sudah pulang masuk ke rumah bawa durian. Duriannya udah kecium tetangga. Tetangga lihat, oh ini durian bagus. Masya Allah saya kemarin beli. Cuma ngomong aja. Tidak ditawarin. Tidak ditawarin. Ini Masya Allah durian enak banget. Masya Allah. Di sana beli, di sana bagus. Dia tidak tawarin. Ya, kalau kau tidak mau tawarin, diam-diam kasih masuk ke rumah, jangan dilihat sama tetangga. Jadi orang pelit itu berarti imannya bermasalah. Dan hati-hati nih Gen Z ini Gen Z ya. Kadang-kadang tidak susah. Sekarang saya sampaikan sekarang masalah Gen Z kurang belajar apa? Ada pekewuh kurang ya karena kadang-kadang Gen Z ini makan depan temannya cuek aja. Enggak ada rasa malu kayak enggak basa-basi tawarin kayak dia takut tawarin ternyata benar diambil. Orang jangan pelit lah. Insyaallah latih. Pelit itu jadi manusia memang diciptakan dengan pelit. Tadi sudah bilang khuliqa halu'a. Itu sifat dasar. Tapi lawan, jangan dibiarin. Kalau dibiarin semakin menjalar ke tubuh, harus dilawan. Kita mau dapat makan silakan. Meskipun kita jengkel tapi makan gitu. Bismillah. Nanti lama-lama biasa. Itu namanya perkara biasa. Perkara biasa. Hal-hal makanan masih ada, uang juga masih ada. Aman ya. Baik. Makanya Allah mengatakan bukhul itu fahisyah, perbuatan keji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'murukum bil fahsya." Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya. Syaitan menyeru kepada perbuatan keji. Ditafsirkan maksudnya adalah pelit. Adapun Allah ya'idukum maghfiratan minhu, memberi ampunan bagi orang yang berinfak, bersedekah, wa fadla, dan Allah akan beri gantinya ya. Makanya pelit disebut dengan perbuatan keji. Keji itu perbuatan yang semua orang tahu itu buruk. Kalau orang mungkin enggak punya apa-apa, dia pelit wajar, dia enggak punya apa-apa. Tapi kalau dia bos, duit banyak, pelit, waduh ini repot. Ya, repot. Di luar ekspektasi. Taib, wa qaulullahi ta'ala, Allah berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang pelit dan menyuruh orang-orang untuk berbuat pelit. Jadi orang pelit terkadang supaya dia menutup rasa malunya, dia pingin juga orang-orang pelit seperti dia. Karena kalau cuma dia sendiri yang pelit, orang ini pelit, yang orang semua baik, dia pelit sendiri. Maka supaya dia tidak malu sendiri, dia ngajak orang lain juga supaya pelit seperti dia. Sehingga bukan cuma saja dia yang dicela, tapi orang lain juga dicela bersama dia. Makanya disebutkan sebagian salaf mengatakan,
Waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u jami'an. Diriwayatkan dari Utsman, beliau berkata radhiyallahu anhu, seorang pezina terkadang berangan-angan seluruh wanita juga berzina supaya dia tidak malu. Oleh karenanya terkadang orang pelit, ngapain kasih begitu? Ya, suruh dia kerjalah, ngapain kita kasih? Dia kadang bikin syubhat ya. Ngapain ya. Enggak usahlah. Biar dia kerja keras padahal pelit. Dia ngomongnya biar enggak usah kasih, dia mesti kerja keras, enggak usah dikasih padahal dia pelit. Jadi bikin syubhat sama orang sehingga orang juga ikut-ikut pelit seperti dia. Maka alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang pelit dan juga menyuruh orang untuk berbuat pelit. Allah berfirman, wa qauluhu ta'ala wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Sementara Allah memuji orang-orang beriman yang mereka di antara sifatnya adalah wa fi amwalihim, di dalam harta mereka ada hak, itu milik orang lain. Milik siapa? Lis-sa'ili, bagi orang yang minta-minta, wal mahrum, dan yang tidak minta-minta. Kita harus sadar kalau kita punya harta ini, bahwa di antara harta kita ini ada hak orang lain. Hak orang susah, hak orang miskin, orang yang minta-minta, dan ada orang yang tidak minta-minta. Maka kita harus sisihkan untuk mereka. Ada yang minta, yang ini enggak punya apa-apa, enggak punya, ya minta. Ya, kalau memang dia berhak, ya kita kasih ya. Dan ada yang tidak minta-minta, dia malu untuk minta-minta, maka kita cari orang ini enggak mampu, kita dapat kabar orang ini susah, dia malu minta sama orang lain, ini lebih utama untuk kita kasih, Rasa malunya membuat dia tidak mau minta kepada orang lain, padahal dia sangat membutuhkan, padahal dia sangat miskin. Maka jangan kita fokus aja kepada orang yang minta-minta, kita juga beri kepada orang yang tidak minta-minta. Antum kalau lihat ada orang jualan enggak laku-laku dari pagi sampai sore, ini orang susah, kasih aja. Dia enggak minta, dia berusaha kerja, mau minta dia enggak enak, makanya dia apa? Kerja. Kasih, enggak usah tunggu dia minta. Beli borong barangnya, kasih. Misalnya dia jual es musim hujan. Dari pagi sampai sore hujan enggak berhenti. Es. Antum ini kasihan, ya antum jangan bilang lagi mumpung nih. Minta korting 50% pasti dikasih. Udah susah enggak laku dari pagi sampai sore, antum minta kortingnya. Ya, maksudnya ada orang-orang yang seperti itu, dia kerja, antum lihat bikin sesuatu. Ada yang minta-minta di samping. Satu jualan, yang minta anti kasih, yang tidak minta juga mungkin lebih utama untuk dia apa? Dikasih, karena dia malu. Jadi bukan hanya yang minta yang kita kasih, yang tidak minta juga kita perlu perhatikan. Baik, hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bertanya, man sayyidukum ya Bani Salimah? Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salimah? Bani Salimah ini kaum yang tinggal di Madinah di dekat Masjid Al-Qiblatain ya sekarang. Masjid Al-Qiblatain namanya asalnya Masjid Bani Salimah. Masjid Bani Salimah. Kulna, ketika ditanya, Rasulullah itu dia sebagai pemimpin, Amirul Mukminin, sebagai amir atau waliul amr, penguasa, dia datang jenguk kepada masyarakat, dia datang ke kampung ini, kampung anu, sampailah di kampung Bani Salimah, maka Rasulullah bertanya, man sayyidukum, siapa pemimpin kalian? Kulna, kami menjawab Al-Jad bin Qais. Ala anna nubakhiluhu. Al-Jad bin Qais ini orang yang sempurna, hanya saja satu kekurangannya, dia pelit. Dia sempurna mungkin secara keberanian, secara wawasan, secara pandai berkata, terhormat, segalanya lengkap, cuma sayangnya ala anna nubakhiluhu. Tapi sayang kami menganggap dia orang yang pelit. Maka Rasulullah menjawab, wa ayyudain adwa minal bukhl. Penyakit mana yang lebih parah daripada pelit? Kata Nabi, bayangkan penyakit mana yang lebih parah daripada pelit ya. Bal sayyidukum Amr bil Jamuh. Tetapi pimpinan kalian adalah Amr bil Jamuh. Amr bil Jamuh terkenal orang yang dermawan. Rawahu Al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Tapi saya katakan tadi, namanya pemimpin, dia enggak boleh pelit. Karena dia harus perhatian kepada bawahannya. Sehingga dia suka berbagi harta yang dia miliki, sehingga dia berbagi, mengorbankan waktu. Karena pemimpin perlu pengorbanan agar bawahannya bisa baik.
Ya. Kalau dia sendiri pelit, dia pelit dengan hartanya, pelit dengan waktunya, pelit dengan jabatannya, gimana mau jadi pemimpin? Maka penyakit apa yang lebih parah daripada pelit? Dan orang mukmin tidak pelit. Saya sudah sebutkan tadi. Ya. Kalau kita lihat orang-orang yang non Muslim, sebagian mereka pelitnya luar biasa ya. Pelitnya luar biasa. Saya punya kawan dulu tinggal di Eropa, zaman-zaman jahiliyah, dia cerita, Ustaz di sana itu kalau kawan kita non Muslim ulang tahun ya, dia undang kita tapi dia bilang nanti kamu bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa anu. Jadi dia cuma siapkan kue ulang tahun, minuman bawa sendiri. Dia mau happy tapi yang datang suruh bawa apa? Minuman sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang pacaran, bayar sendiri-sendiri. Kalau kita pacaran, astagfirullah. Maksudnya orang sini kalau pacaran ya dibayarin lah. Ini pacaran bayar sendiri-sendiri gimana ceritanya? Bahkan suami istri kadang bayar sendiri. Itu biasa di mereka ya. Saya punya kawan di Australia, dia bilang di antara kita metode dakwah kalau musim Ramadan kita acara buka puasa. Kita undang mereka, mereka heran kok ada pembagian makanan gratis. Ya. Jadi seorang mukmin yang beriman kepada hari akhirat harusnya tidak pelit. Orang non muslim kalau di antara mereka pelit tentu dia semua mereka di antara mereka ada yang dermawan. Tetapi kalau mereka pelit wajar karena bagi mereka kehidupan cuma di dunia. Ya. Dunia ini yang paling utama ya. Kita kan dunia cuma sementara, ada kehidupan akhirat. Yang cara-cara untuk memperindah kehidupan akhirat kita dengan bersedekah. Tapi jadi di sini kata Rasulullah, kalian tidak pantas menjadikan Al-Jad bin Qais sebagai pemimpin karena dia orang yang pelit ya. Tetapi pimpinan kalian adalah Amr ibn al-Jamuh, Amr bin al-Jamuh. Seorang yang sangat dermawan. Tapi kita lanjutkan. Bab uqubati al-bukhli. Hukuman bagi orang pelit atau hukuman bagi perbuatan pelit. Allah berfirman, "Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Sungguhnya harta yang mereka pelitkan itu akan dikalungkan di leher mereka, itu melilit mereka ya. Ini terdapat dalam surat Ali Imran, saya bacakan ayat lengkapnya, ayat 180. Surat ketiga 180 kata Allah, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum." Dan janganlah orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, ya, menganggap bahwasanya perbuatan pelit tersebut baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan perbuatan pelit tersebut lebih buruk bagi mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka pelitkan tersebut akan melilit mereka pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Di sini orang pelit banyak mereka menyangka lebih baik mereka pelit karena mereka akan lebih bisa bersenang-senang, harta mereka semakin banyak ya. Mereka menyangka demikian. Kata Allah, bal huwa syarrul lakum, bahkan itu lebih buruk bagi kalian. Kenapa? Harta yang kalian pelitkan tersebut akan dijadikan oleh Allah sarana untuk menyiksa kalian pada hari kiamat kelak. Allah akan jadikan sebagai sarana untuk menyiksa kalian pada hari kiamat kelak. Ya. Di antaranya dalam hadis disebutkan orang yang tidak bayar zakat, maka harta yang harusnya dibayarkan sebagai zakat tadi akan berubah menjadi ular akra ya, yang bisanya sangat tajam ya. Kemudian dia menggigit orang tersebut yang tidak mau bayar zakat. Harta tersebut dirubah menjadi ular yang akan menyiksanya. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan ya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah, maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Hari di mana harta mereka itu dipanaskan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dipanaskan, kemudian untuk dijadikan setrika
setrika jidat mereka, setrika lambung mereka dan setrika punggung mereka. Dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian sekarang sebagai alat untuk menyiksa kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka silakan merasakan akibat harta yang kalian simpan. Datang dalam hadis ya. Bahkan bukan cuma harta emas dan perak, segala harta yang tidak ditunaikan kewajibannya ya, maka akan menjadi bahan penyiksa orang tersebut ya. Tadi kita sebutkan perak, emas ya. Kemudian misalnya dalam hadis ya, Rasulullah SAW ditanya tentang onta. Apa yang dilakukan oleh onta yang tidak dibayarkan zakatnya, tidak dinaikkan zakatnya, tidak dinaikkan haknya ya. Maka Rasulullah mengabarkan pemilik-pemilik onta yang tidak mengeluarkan zakatnya, tidak bersedekah dari ontanya tersebut ya. Seperti bersedekah dengan susunya kalau ada yang memerlukan ya, pelit, maka onta ini akan menjadi alat siksa baginya. Dia pelit, ada onta, kemudian orang lagi haus, dia tidak mau kasih, tidak ditunaikan zakatnya, orang miskin membutuhkan, kemudian dia pelit, maka orang onta-onta ini akan menyiksanya. Dikatakan maka dia akan dilemparkan terlentang di tanah yang luas. Kemudian onta-ontanya tersebut jalan menginjak-injaknya. Injak-injaknya, dia punya onta 1000, onta itu satu-satu injak semua. Sampai di ujung balik lagi. Injak terus, injak terus, injak terus, injak terus. Ini mengerikan. Disebutkan oleh Nabi SAW ya, tata'uhu bi akhfafiha wa ta'adduhu bi afwahiha. Diinjak dan digigit oleh onta tersebut. Siapa yang mau digigit sama onta? Siapa yang mau? Sampai kalau ada onta kecil pun sampai al-fasil waladun naqas. Semua onta injak dia, gigit dia. Kemudian menyedihkan di sini Rasulullah mengatakan fi yaumil qiyamah alladzi miqdaru 50 alf sanah hatta yahkumullahu bainal ibad. Jadi dia disiksa terus sebelum masuk neraka. Jadi ini mereka masih disiksa di padang mahsyar. Orang tidak bayar zakat di antara penderitaannya. Disiksa di padang mahsyar. Jadi sementara orang-orang sedang disidang, mereka disiksa. Terus siksa sampai hari kiamat. Ini jadi disiksa sebelum masuk ada surga atau neraka. Mereka sudah mulai disiksa. Ya. Demikian juga pemilik sapi, pemilik kambing yang tidak menunaikan haknya sama. Diinjak sapi. Siapa yang mau diinjak sapi? Kambing masih oke lah, ini sapi. Diinjak, digigit, waduh. Ngeri. Demikian juga kambing-kambing yang bertanduk tidak akan menanduknya. Jadi harta yang dia miliki kalau tidak ditunaikan akan jadi bahan siksaan baginya pada hari kiamat. Maka Allah mengatakan buat mereka yang menyimpan harta karena pelit, mereka nyangka huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Mereka menyangka baik bagi mereka, ternyata buruk bagi mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Itu harta akan melilitnya, ada yang matanya berubah jadi ular menggigitnya, melilitnya pada hari kiamat. Nah, ini hukuman orang yang pelit. Tapi hadis berikutnya, wa fihi la tu'i fayu'illahu alayki. Ini nasihat Nabi kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya lengkapnya, Asma berkata, "Ya Rasulullah, mali malun illa ma adkhala alayya Zubair fa atasaddaqu." Ya Rasulullah, saya tidak punya harta kecuali yang Zubair kasih kepadaku. Asma tidak bekerja, tapi ada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Terkadang enggak saya harta, terus saya miliki, apakah saya bersedekah? Qala tasaddaqi, kata Nabi, bersedekahlah. Wala tu'i, dan jangan kau simpan di WA, bejana simpan. Fayu'a alaiki, akhirnya ditahan harta untukmu. Ini diantara pengaruh orang tua kepada anak-anak. Abu Bakar As-Siddiq terkenal sangat dermawan. Maka dia punya anak yang sangat dermawan, di antaranya dua putrinya, Asma dan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dua orang ini punya metode yang berbeda. Aisyah terkenal sangat dermawan, tapi dia biasanya ngumpulin kemudian baru dia kasih dalam jumlah yang besar. Adapun Asma tidak, sedikit dia kasih, sedikit dia kasih, sedikit dia kasih. Apa yang ada di tangan dia kasih, apa yang di tangan dia kasih. Tapi dua-duanya sangat dermawan. Karena ayah mereka dermawan. Tapi kalau kita pelit, anak kita mungkin lebih pelit dari kita. Saya pernah
anak saya lapor, Abi itu si fulan temannya. Pelit Bi, masa makan tidak tawar-tawarin, maksudnya ya pelit lah. Saya dalam hati, bapaknya juga pelit, saya tahu, cuma saya nggak ngomong. Karena bapaknya pelit, beneran. Ya. Maka wajar pengaruh sama anak. Ya. Antum kalau pelit, anak antum apa? Pelit. Tapi kalau antum dermawan, anak antum juga terbawa insyaallah ta'ala ya. Oleh karena lihat Abu Aisyah dan Asma, dua-dua putri Abu Bakar sangat, cuma metode berbeda. Aisyah kumpul banyak kemudian bagi, kalau Asma sedikit bagi, sedikit bagi. Maka dia mengatakan, perhatikan, Zubair bin Awam bukan orang kaya. Zubair bin Awam bukan orang kaya. Karena dalam sebuah riwayat, Zubair karena miskin maka Asma membantu dia kerja sampai Asma mengangkat biji-bijian untuk ngurusin kudanya, berjalan sampai sekitar 4 km kurang lebih. Ngurusin kudanya, kasih minum karena miskin. Tapi ada sedikit harta dikasih kepada dia. Dia tanya, apakah saya bersedekah? Subhanallah. Kalau kita kondisi enggak punya duit ya, suami kasih, istri dikasih suami, simpan seerat-eratnya, diikat seerat-eratnya. Maka ternyata dia bertanya, apakah saya boleh bersedekah sementara harta cuma ini? Rasulullah bilang, tasaddaqi, bersedekahlah. Wala tu'i, dan jangan kau simpan-simpan. Fayu'a alaiki, maka akan ditahan darimu. Ya. Intinya dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, irdakhi yurdah laki. Irdah itu sedekahkan sedikit-sedikit. Maka Allah akan kasih engkau juga. Allah akan kasih engkau banyak. Kasih, Allah kasih. Seperti dalam hadis, ya ibna Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Ya. Rasulullah bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Ulama menafsirkan, bal yazid, bahkan menambah harta. Ya. Makanya tadi Allah mengatakan, Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Jangan pelit, bersedekahlah. Ya. Maka Allah akan menjanjikan ampunan bagi kalian dan fadla, tambahan. Allah kasih apa? Tambahan. Ya. Ini butuh keimanan. Jadi begini maksudnya, kalau kita sudah cukup, jangan terlalu perhitungan. Alhamdulillah makan sudah ada, gaji sudah ada. Kalau sedekah jangan terlalu perhitungan. Kalau hitung matematika jadi pelit nanti. Beda kalau di rumah nggak ada apa-apa, itu lain cerita. Baru kita hitung-hitung makan anak, karena kewajiban ada prioritas ya. Ya, ada prioritas. Tapi kalau kita sudah an-dhahrin ginan, sudah cukup, sisanya jangan terlalu perhitungan. Apalagi ada yang perlu, ada kerabat yang perlu, kasih aja, kasih. Jangan terlalu perhitungan. Kalau kita terlalu perhitungan, Allah perhitungan sama kita. Maksud hadis ini begini, kalau kau perhitungan, kau tahan, dan Allah juga tahan. Tapi kalau kau tidak perhitungan, Allah juga tidak perhitungan. Allah tidak tahan-tahan. Maka ini hadis butuh keimanan untuk mengerjakannya. Betul. Saya punya cerita, saya punya kawan. Sampai sekarang kita masih hubungan. Orang Libya. Dia sama saya teman dekat ya. Masya Allah dia orangnya tidak perhitungan. Dia itu gajinya sama dengan saya sama-sama. Tapi dia kalau kemana-mana dia yang traktir, dia ini. Seakan-akan duitnya banyak. Saya bilang, ente belanja-belanja gimana? Kata dia, Rasulullah bilang sama Asma. Ini hadis pertama saya dengar tuh dari dia, hadis ini. Saya masih S1 baru masuk jamiah. Luar biasa, ngeri juga. Jadi dia, yang penting cukup. Maksud dia saya cukup, saya sudah makan sebulan, ada, sisanya saya oke aja lah. Ada perluan saya kasih, ada orang butuh saya kasih, ada teman saya traktir. Tapi di antara teman-teman semua yang paling kaya dia, itu masalahnya. Setelah itu ternyata Allah bukakan dia rezeki, ternyata dia punya usaha, dia paling kaya. Di antara teman-teman kita waktu itu. Ternyata kemudian dia nikah, dia bawa istri, dia punya mobil, kita belum punya mobil. Yang saya pertama dengar hadis ini dari beliau. Maka saya bilang ini butuh apa? Butuh keimanan untuk mengerjakan ini. Tapi bukan berarti asal bagi tanpa sementara anak istri kelaparan, yang enggak boleh, karena ada prioritas. Ya, sedekah yang terbaik an-dhahrin ghinan. Setelah semua kebutuhan primer tercukupi, silakan bersedekah. Selama belum tercukupi, yang paling utama adalah keluarga. Ya, jangan sampai salah paham ya. Enggak usah hitung-hitung, udah transfer semuanya. Enggak juga begitu kali. Enggak. Ada saatnya kita berhitung, ada saatnya tidak perlu berhitung. Tapi tadi siapa yang kasih, Allah akan kasih apa? Ganti lebih banyak. Tapi hadis berikutnya,
Rasulullah SAW bersabda, wa qalu alaihi salam, Allahumma a'ti mumsikan talafan wa a'ti munfiqan khalafan. Ini hadis masyhur ya. Rasulullah bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak ada suatu hari di mana seorang hamba mendapati pagi hari di hari tersebut illa malakani yanzilan, kecuali dua malaikat yang turun. Fa yaqulu ahaduhuma, maka yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak gantinya. Wa yaqul akhar, yang satu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, rusaklah bagi orang yang, berilah kerusakan bagi orang yang menahan, yang pelit. Ini hadis menunjukkan bahwasanya doa harian yang diucapkan oleh dua malaikat ini, doa harian. Dia berdoa salah satunya, Allah, orang yang beri infak maka gantilah. Tentu gantinya lebih baik. Yang satu berdoa, ya Allah, orang yang pelit hancurkanlah. Dan doa para malaikat dikabulkan. Doa malaikat dikabulkan. Dan Allah telah berfirman, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan maka Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, ini sebaik-baik pemberi rezeki. Allah jamin, Allah akan ganti dan dia sebaik-baik pemberi apa? Rezeki. Udah, kita tinggal beriman aja, tinggal beriman. Contoh tentang hal ini sangat-sangat banyak. Betapa banyak orang Allah bukakan rezekinya karena dia dermawan. Banyak sekali. Bahkan yang saya kenal orang-orang dermawan justru semakin ditambah rezekinya. Saya kenal mereka berapa tahun semakin tambah rezekinya. Yang semakin tambah rezekinya. Yang pelit semakin menderita. Ya, makin pelit, nahan pelit. Orang pelit susah. Orang pelit apa? Susah. Orang yang lapang dada, mudah memberi, diberi kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Taib, adapun orang yang pelit maka didoakan malaikat dengan doa keburukan. Ya. Orang yang pelit, malaikat doa semoga diberi kerusakan. Ini menunjukkan seorang yang pelit dia akan semakin susah. Dia akan semakin susah. Adapun orang yang dermawan maka semakin diberi keberkahan, hartanya semakin bertambah-tambah. Sekali lagi di akhir pengajian saya katakan, ini semua butuh latihan. Kalau antum tidak latihan, atau kita, bukan antum, kita semua kalau enggak latihan kita akan pelit seumur hidup. Maka perlu latihan, paksa. Latihan dari kecil-kecil, pertama kali latihan 100.000 langsung. Aduh, bismillah deh. Insyaallah. Nanti terbiasa, nanti lama-lama 1 juta kurang. Sampai ada orang kalau uang terlalu banyak dia mau infakkan, ini mana gimana, ini uang terlalu banyak saya mau infakkan. Subhanallah, sebagian orang begitu. Ada yang berinfakkan, dia sudah terbiasa. Kalau tidak infak dia gelisah sendiri. Ya, jadi kecanduan berinfak. Bukan kecanduan pelit. Jadi pelit bisa bikin candu, infak juga bisa bikin apa? Candu, benar. Kenapa dia bisa candu berinfak? Karena dia merasakan manfaat duniawi sebelum akhirat. Manfaat zahir maupun manfaat batin yang dia rasakan. Bagaimana Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang berinfak. Maka jadilah orang yang kecanduan berinfak. Jangan kecanduan pelit. Ya. Taib, demikian saja mungkin yang saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilakan. Tapi ada hadiah. Buku Al-Kabair masih ada 4.